Ya. Oke, assalamualaikum. Ya, yang mantengin channel Nuri Bae, jangan lupa klik bagian kanan bawah sing abang pencet ya. Terus di share. Kali ini ngeprank Pak Gi. Aku mau bertamu karo Pak Gi. Ameh diskusi. Ibu bapak ada? Alhamdulillah. Ada wonge. Ayo. Ini. Muter-muter di bocah. Assalamualaikum. Ada orangnya. Mundur agak mundur. Benar. Ketok. Ngapunten yang ganggu loh. Ya ini kita nggak janjian, mau main sini karena saya mau belajar nih ya, gitu. Jangan lupa ya subscribe, share para konco-konconya. Kita akan belajar malam minggu, oke? Di pause. Assalamualaikum. Abang. Ayo masuk. Kameramen tuh. Kamera woman. Sit down please. Salaman sih. Udah salaman. Ini kerucil nih. Salaman. Nah, ini Pak. Ini kameramennya durung bisa kayak. Woman. Ini ayo woman ya. Kameramen dari kamera woman. Yang ini. Wes, pokoknya terserah Kakak. Aku mau Nah. lihat. Kamera woman. Iya. Oke, kita nonton di sini. Oke, rada di zoom sih Kak, Tak syuting loh, Mbak. Gak apa-apa. Ya, kali ini saya sedang silaturahim ya di rumahnya senior saya ini ya. Guru SM Katuna, saya bocah-bocah ya. Sekali-kali soal mrene dolan ya jeneng omah bae. Tapi aja borongan. Di siji ya. Gitu. Karena ini zaman corona ya. Penting omah bae ngedemek. HP dengar ada jalan-jalan. Itu sinetron. Baik, Abah ini Juga sinetron. saya udah terbiasa bilang Abah. Pagi kami itu satu mau silaturahim. Ya, yang kedua ini ngisi waktu ini. Ya daripada mau cobros cewek karo buku ngono kae dengan ini antar dukun jadi. Jadi saya ini sebenarnya aku arepan marak ning ning rumah saya Mbak. Aku bahasanya ya bahasanya ini bahasa apa namanya? Bahasanya Indramayunan ben akeh wong Indramayu soal mau aku janjian sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu punya bukan. Pak Ustadz itu pakai pajak. Beliau itu lama tinggal di Aceh. Beliau itu kan pernah Kamera woman. cerita kalau dulu saya bisa. Tapi mental terus. Woman dikasih setiap ya. Rencana aku pengen silaturahim bicara tentang itu, tapi orangnya enggak. Kakak rada maju karena itu nanti suaranya enggak dengar. Sini di sini terus di sini. Diangkat lah. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi ini Mbak. Bisa enggak? Nah, ini ya karo ngajari bocah iki. Anak-anakku con jadi kameramen. Gampang bisa jadi Mbak ya. Kakak kamera woman. Nah, gini caranya gini go ya. Ya kan? Enak kan? Kak mau lihat. Gitu. Kalau ini diperhatikan caranya gini ya, Kak. Nah, nanti kalau Kakak nyoting begini. Oh dilihat itunya. Biar kelihatan semua. Bapak sama Bagi kelihatan semua. Kelihatan. Itu enggak ada sini aja dah. Tema saya itu sekarang ini yang sedang banyak digandrungi adalah tentang masalah penjagaan diri dari apa namanya kejahatan-kejahatan yang tanda petik seperti itu. Satu, memang kebetulan ini kan kemarin terakhir saya masih diminta ini dulu anak-anak yang dulu apa namanya barang-barang kliniknya kesita.
mau diminta, padahal itu anaknya sudah kerja. Disita semester kelas 1 ya toh. Iki wis lulus kerja arep dijaluk. Ya aku sih oke saja enggak masalah kan. Cuma kan kenapa lama banget gitu loh. Tak teliki. Engko Mas barangnya anak pora. Barangnya apa? Makanya kan tak simpen, tak tulisi jenenge. Tak delok barang iki tak cek wingi anak. Tapi kan urung tak jawab. Iki urung tak jawab anak pora. Karena kemarin Pak Hartono kalau misalkan itu sekiranya wis belum tahun niku suwe wis sudah bilang bayar nih. Tapi saya kan tidak berani. Karena dulu kan perjanjiannya ketika disita itu kan silakan orang tuanya marah terus diambil. Cuma kan sampai 3 tahun tidak diambil. Barang masih anak. Cuma supaya ini jadi edukasi, sekiranya ada yang bisa saya tambahkan. Kalaupun barang itu diambil monggo. Tetapi di sini itu saya tuh terketuk supaya bagaimana caranya ketika anak itu tidak mendewakan atau mengagungkan atau mempercayai hal seperti itu, Pak. Seperti itu. Sehingga saya itu banyak belajar. Sampai anak gini, kenapa sih mau diambil? Ya jadi nggak apa-apa, cuma buat apa? Untuk penjagaan, Pak. Begitu. Penjagaan seperti itu. Oh. Nah, ya memang rata-rata anak-anak yang disita itu kan ketika saya wawancarai, ini titipan dari mbah, titipan dari bapak, titipan dari siapa gitu kan. Rata-rata orang yang bapaknya, orang tuanya di luar Jawa itu nitipi kayak gitu rata-rata. Ada beberapa yang sudah diambil macam-macam. Ya cewek ya cowok, ya kan. Nah, maka dari itu saya itu merasa perlu memberikan edukasi tentang masalah itu. Nah, salah satunya sumbernya kan abah wis aku wis suatu saat aku tak merono dilalah iki sekalian ya. Kan Jenderal Sudirman. Yang pertama, Bah, jadi langsung aja. Bagaimana Abah ini presiden terakhir berpendapat mengenai hal-hal seperti itu. Ini Ya presiden kan? terakhir. Karena langsung wah orang percaya yang itu hal-hal seperti itu ya. Anak sing memang percaya, anak sing ya pendapatnya macam-macam. Gitu ya, Mbak. Nah, mari kita dengarkan ini bersama Pak Giono namanya ya. Langsung tak perkenalan ya. Pak Giono wis kenal kabeh bocah-bocah. Pak G, bagaimana pendapat Bapak mengenai barang-barang klinik yang diberikan atau dititipkan orang tua kepada siswa? Aduh. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat dari saya, terus terang itu kan merupakan suatu budaya ya. Budaya yang dimiliki oleh orang-orang Jawa yang sifatnya turun-temurun. Itu yang pertama. Ya kalau orang zaman dulu itu bisa mensikapi adanya barang-barang semacam itu, orang zaman dulu bisa ngomong lah. Apa yang dikatakan ngomong itu mereka mengikuti tata aturan yang sudah disampaikan dari leluhur-leluhur mereka. Tapi setelah generasi penerusnya, nah ini yang salah kaprah. Akhirnya apa? Banyak sekali barang semacam itu akhirnya mereka tuh bertumpu pada suatu barang bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi hanya bertumpu dalam suatu barang. Disinilah sumber kemusyrikan. Nah penjenengan mangke barang itu berarti jenengan nambahi musyrik. Tuh, rumah kena. Lamunan tak wenehi, ya tak berikan. Engkau marahi aku mendukung kemusyrikan jarene ku. Ora aku loh ya, gitu ya. Terus Bah, Itu realita kenyataan semacam itu. Kan? Untuk apa mereka itu mengambil barang kalau tidak ada sesuatu? Ya kan? Betul, Pak. Lah sesuatunya kenapa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Neng kenapa harus bertumpu pada suatu barang? Barang itu ciptaan siapa? Ya kan? Nggih. Nih. Sehingga apa? Akhirnya kembali ke musyrik, klenik dan lain sebagainya. Disitulah nanti penyimpangan generasi yang akan Datang. Ya. Nah Yo, sebaiknya ya, kalian tidak usah percaya sama barang-barang semacam itu. Itu juga produk manusia yang dibantu oleh jin. Ya kan? Setan belek. Nah, setan belek kata Ustaz Tohmi. Ujang Bustami.
Setan Setan belek. belek, Dukun kepret, santet, lah. setan balek, kapret. Telu iku. Ayo. Iya. Lalu kembali ke jalur agama Anda Nah, sebagai umat Islam ya sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala. nah. Al-Qur'an. Nah. Ya kan? Terus ngaten, Mbak. Ini berarti kita sepakat ya, Pak. Caranya hal itu jangan sampai kita bertemu pada suatu hal karena akan menyebabkan kesyirikan dan itu dosa besar. Nah, terus ngaten, Mbak. Misalnya ini, Mbak. Bagaimana cara untuk kita itu mengabdikan diri kita sama Allah ya dengan sumbernya otomatis kan dari ilahiyah ya dari Al-Qur'an dan hadis barangkali ya. Nah, dalam implementasinya itu misalnya untuk penjagaan diri itu seperti apa? Seperti itu supaya tidak terjerumus ke barang-barang klinik ya gitu. Nah, itu kembali ke keimanan. Keimanan. Kita punya agama, kita imani tidak? Ya kan? Kalau kita tidak mengimani agama kita, ya kita barangkali di dalam keagamaan kita hanya separuh, mentah. Tapi kalau kita meyakini, kita imani, disitulah sumber kekuatan kita. Nah ya itu karena budaya, kembali ke budaya. Gitu ya. Budaya Jadi- dari dulu semacam itu karena budaya orang Jawa itu ya karena konek lah, karena ya situlah, ya kan? Gitu, Pak. Nah, sekarang, Mbak, dengan fenomena yang ada ya sekarang ini lagi rame-ramenya Ustadz Kondang Ujang Bustami, Gus Idris itu ya. Caranya ini sweeping dan saya juga baru mendapatkan salah satu hadis yang tadi saya cari bahwa menolong seseorang itu ya Rasulullah bersabda di situ di Imam Bukhari Sahih, Mbak. Caranya Rasulullah menyuruh kita itu menolong orang yang zolim dan dizolimi. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, ya benar nanti kita akan menolong. Saya siap, intinya mengiyakan. Saya iya akan menolong orang yang dizolimi. Tapi bagaimana mungkin dan bagaimana caranya kita itu menolong orang yang berbuat zolim? Rasulullah menjawab, ya kita itu menolong dia untuk mencegah berbuat zolim. Seperti itu. Caranya? Lah caranya ya kan mereka Ujang itu berarti kan mencegah. Ini yang lagi barusan tadi saya lihat itu tadi siang itu Kang Ujang itu mendatangi ini dukun dari Jawa Tengah ngomong inyong oh silaturahim Ya ngapa-ngapa ya ngapa jenengan nyantet apa boten ndak ora nyantet seperti itu oh gitu takon ya enggak apa-apa kalau enggak nyantet sih ya, seperti itu lama-lama malah disantet di video ke ular iki maksudnya piye dari orang itu malah disantet piye ujung-ujungnya keterembungan langsung di belakang ada tempat itunya ritualnya langsung dikeroyok tadi pakai keris sampai dihunus seperti ini mental semua. Nah ini kan tadi kembali mungkin ini kan sama-sama spiritual ya spiritual tapi mungkin barangkali ya spiritualnya itu spiritual yang diambil dukun itu syirik ya murtad mungkin kalau Kang Ujang itu dasarnya kan saya lihat bacaannya dari Al-Quran dan semacam itu. Nah kembali ke ini jadi untuk penjagaan anak-anak tadi yang tidak sampai ke klinik ya dan untuk tetap menegakkan iman Islam seperti itu. Nah salah satu mungkin apakah itu termasuk dalam apa ranah ini yang dilaksanakan Kang Ujang dan juga barangkali Gus beberapa ustadz yang lain Ruqyah dan sebagainya apakah itu termasuk nama pribadi? Kalau saya juga itu termasuk dalam satu syiar. Intinya mereka tuh menyebarkan adanya video semacam itu tujuannya apa supaya masyarakat umum lah itu tahu oh itulah sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh orang yang beriman benar-benar mengimani. Nah itu kan merupakan suatu contoh bagi kita semua sebagai nak katakan Ujang sakret berenang ya Iya, sok beker sok beker sakret kemper ya. iya Kalau saya yang menyimpulkan ya itu merupakan suatu syiar ya. Bukan sedakwah di atas mimbar saja enggak betul syiar itu luas ya kan? okay. Dan di situ barangkali bisa memotivasi kita sebagai orang pemuda ya kan kalau beliau itu bisa semacam itu apa sih kuncinya oh ternyata dengan iman. Nah bagaimana mereka bisa mengimani kembali lagi
selama manusia itu mau memegang imannya, insya Allah pasti akan terlepas dari segala-galanya. Ya. Jadi ngomong tadi salah satu kunci syiar tadi. Begitu gini, Bang. Dari beberapa video aku saya mengutip beberapa cuplikan dari video-videonya beberapa ustadz gitu, Mbak. Ada juga yang komen, wah ini Kang ini anu, jangan ribut, kameramen malah ngobrol ke itu masuk kamera itu, ya masuk ke situ, jangan ribut, ya, minum ambil, ya. Dimakan saja, santai aja. Jangan dimakan, diminum. Nah gini Mbak, jadi alhamdulillah kemarin gini Mbak, jadi ketika saya post ada yang komen seperti itu. Alhamdulillah itu saya mendapatkan komentar langsung dari manajemen official Gus Idris. Ya, saya pikir mau dimarahin gitu dari cuplikan videonya. Ternyata beliau mengatakan terima kasih Mas, dengan itu membantu syiar kami. Iya itu. Seperti itu. Dan saya yakin kemarin juga Kang Ujang pernah berkata bahwa boleh silakan menggunakan video tapi izin seperti itu. Aku lewat izin lewat kalau beliau itu mengijazahkan berbagai macam doa-doa kepada kami, kenapa tayangan ini tidak saya tampilkan lagi? Kan tidak mungkin saya ngirim murid kita itu kan 2.700 ya Mbak. Tidak mungkin saya japri gitu tak kirim linknya itu 2.700 ya Mbak. Tapi dengan channel saya ini yang subscribe-nya sekarang 2.500, ketika saya tampilkan paling enggak 2.500 itu sedikit banyak akan melihat tanpa harus saya ngirim link-linknya seperti itu. Nah terus gini Mbak, terkait dengan itu Mbak, jadi pada intinya kalau saya simpulkan dari pernyataan Abah itu, bagian dari mengimani sesuatu itu adalah dengan cara tadi kita syiar dan kita menegakkan amal ma'ruf nahi munkar seperti itu ya Pak. Seperti itu. Dan penjagaan diri itu ternyata bisa menggunakan ucapan-ucapan doa yang diambil dari Quran dan hadis seperti itu ya Pak. Nah satu lagi yang menarik Pak, jadi salah satu yang saya cuplik dari Ustadz Muhammad ini dari tim Ruqyah daerah Banjarnegara sama Jawa Timur. Jadi kita ini sekarang memang dalam keadaan perang di dunia ini. Perang dengan setan-setan itu, setan-setan belak itu. Karena mereka setiap saat selalu mencari lengah kita untuk membisikkan, untuk memasukkan bisikan-bisikan ke kita. Makanya kenapa setiap kita tidur itu harus membaca doa. Jadi ada salah satu ayat kita juga lihat hadisnya, saya baca di kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa ada setan itu ketika manusia tidur, setan itu mendekati manusia pengen masuk ke hatinya dan masuk ke raganya. Ada yang melihat waktu itu, tapi setan itu nggak bisa masuk. Terus cerita sama setan yang lain, aku rasa mlebu ya, ibaratnya ngono. Napa toh? Kini-kini diselimuti karo doa yang tidak bisa saya masuk. Setan yang lain mencoba masuk ke pori-porinya orang itu, orang bisa masuk mana? Nah, terus kemudian si orang fulan itu hanya tidak terganggu, ya. Kemudian dia terbangun dan temannya yang melihat itu cerita, tadi ada dua setan yang pengen masuk ke tubuhmu, tapi kok nggak bisa. Kamu kenapa? Dia membaca doa. Doanya diantaranya. Diantaranya itu ada beberapa doa yang saya lupa, tetapi saya cross check lagi. Nah, itu sama ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada ketika mau sebagai penangkal diri kita sebelum tidur, itu Allah memberikan ayat atau memberikan surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian kursi, ayat kursi, seperti itu. Nah itulah makanya minimal surat-surat itu dibaca ketika sebelum tidur. Nah versi lain banyak lagi Pak. Jadi beberapa hal termasuk kayak Kang Ujang itu langsung untuk salah satunya kemarin saya expose di video saya bagaimana untuk penangkal santet itu, salah satunya sampai saya hafal gitu kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, layang duru masmihi wala fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca beberapa kali dan itu ada di zikir pagi dan petang orang-orang pengajian, termasuk isi saya ternyata ada. Tapi ternyata itu kandungnya luar biasa. Ayat itu kalau dibatak, diikhtiari, ya, diriadoi, sampai dijasahkan khusus dari Kang Ujang itu menangkal santet, baca sekian kali ini terus dibatak sampai misalkan kayak
makanan, minuman yang memang kalau misalkan ada unsur-unsur seperti itu sih, itu bisa pecah sendiri gelasnya. Iya. Dari barang seperti itu. Kembali tuh. Nah, sekarang Diimani kan? iya betul seperti itu. Benar-benar yakini ternyata memiliki suatu kekuatan luar biasa. Nggak nalar di sini kan, nggak logis, tapi itu. Nah mungkin Abah punya pengalaman tentang masalah itu. Ternyata satu orang ini bisa menjebak seseorang. Lu kan cuma iya. Iki ngeprank kok. Ilmunya ilmu jebakan. Ya. Monggo, Mbak, cerita. Ya kembali lagi. Bagaimanapun kita tuh kalau kita landasannya sama Quran, dasar kita tuh Quran, ya kan? Apapun doa selama itu diyakini, ya, diimani, semuanya sebagai pelindung. Jadi tidak hanya satu doa, harus doa ini, harus doa ini, tergantung kembali ke keyakinan manusia. Hanya sholawat saja punya suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai hafal itu sholawat yang berjamaah. Bener. Iya. Ada satu lagi, Mbak, dari channel-channel YouTube, kemudian juga dari beberapa dasar yang saya baca. Memang sholawat itu adalah amalan yang langsung diterima oleh Allah. Iya. Kadang doa kita, amalan yang lain kadang-kadang tersendat, ada yang karena mungkin dosa-dosa kita atau bagaimana, atau mungkin terpending seperti itu kan. Itu kalau sholawat langsung, Bang, langsung diterima. Dan itu kalau misalkan kita berdoa itu kata peruqyah dari Jawa Timur, itu kalau kita berdoa apapun tambah sholawat, entah di depan, di tengah atau di belakang, tambah. Karena itu pemulus supaya doa itu kabul. Seperti itu, Bang. Sholawat itu ampuh dari berbagai kalangan manapun itu sholawat itu selalu. Iya, ampuh bagi yang meyakini, mengimani dan mengimani. Oh, itu bos, seperti itu. Nek orang yakin, ya mentek ketul. Seperti Iya, sama saja kita itu punya senjata tajam parang. Kan? Parang ini tidak pernah kita asah. Tidak pernah kita gunakan sampai berkarat. Kita pakai untuk memotong kayu, ya parangnya patah. Tuh. Sama aja doa. Kalau doa itu sering kita pertajam, ya kan? Kita sering melafalkan, itu kan menambah keimanan. Sering latihan, ya, kan? latihan soal jadi apa? Semuanya kan tergantung dari kembali ke manusianya, ya kan? Lah, biasanya, nah ini yang saya tanda petik, ya kan? Orang yang keyakinan keimanannya itu setengah-setengah, akhirnya apa? Dengan adanya perjuangan syiar yang semacam itu, langsung dikata-katain, itu apa? Itu settingan dan lain sebagainya. Betul. Sampai sekarang itu masih ada yang nyebut begitu. Ya banyak yang semacam itu, karena apa? Jujur mereka itu sebenarnya untuk mendalami keagamaan mereka itu hanya setengah. Coba kalau mereka yakin semuanya itu karena agama mereka, karena keyakinan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semuanya pasti seperti Ustadz ini. Gini guys, nanti di sesi berikutnya kita akan perbincangkan lebih dalam, yang lebih signifikan tentang mungkin lebih tajam lagi. Nah jadi ini kan panjang sekali nih videonya. Nah Mbah, ini nanti kontrak nih panjang nih deh. Ini aja Mbah, sekarang yang mungkin Mbah punya pengalaman, ya. Mbah pernah menjadi praktisi ya, seperti itu. Enggak pernah. Gitu. Atau pengalaman yang berkaitan dengan itu. Kemudian bagaimana tips mungkin kepada anak-anaknya. Anak-anak ini kan kita tahu bahwa mereka itu dari mana-mana, dari backgroundnya macam-macam. Dan anak-anak juga ada yang mungkin saat ini tuh kita lihat psikis mereka berbeda-beda. Itu kan karena keimanannya beda-beda. Mungkin kasih tips apa Mbah? Seperti itu untuk penjagaan diri atau sebagai macam, tidak harus tidak beralih ke barang-barang yang membuat syirik itu tadi Mbak. Nah monggo, semoga akan. Saya tuh mau bingung, mau ngawali ngomong dari mana, saya bingung. Berarti berhasil saya. Jujur, saya ini bukan praktisi.
prinsip saya yang penting gini, saya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tujuan kami, ya, prinsip kami, yang penting saya hidup dengan mengimani agama saya yang pertama, tidak lepas dari junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya. Saya yakin itu semuanya. Terus dari tuntunan agama saya jalankan, saya yakin bahwasanya kehidupan saya selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang penting apa? Kembali lagi, niat kita sebagai umat beragama bagaimana? Itu merupakan suatu apa ya namanya? Kendali kita, yang mengendalikan kita. Kunci pertama, selama manusia itu bisa mengendalikan nafsu, ya kan, mereka pasti akan ada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih nafsu? Barangkali Ustadz yang satu ini bisa menerangkan suatu setan itu nafsu. Seperti ini juga barangkali nafsu. Iya. Kalau nggak ada nafsu nanti nggak bisa kesini saya. Nafsu itu ada yang positif ada yang negatif. Nafsu juga tanda petik. Nafsu itu karena nafsu manusia itu bisa berkembang. Berarti kan nafsu itu ada nafsu yang positif ada yang negatif seperti itu ya. Jadi nanti pembahasannya seperti itu. Tanpa semangat nanti orang maju-maju seperti itu. Baik, Mbah. Sementara itu dulu, kita nanti akan lanjutkan pada video berikutnya supaya ini nggak kepanjangan. Oke, kita tutup dulu ya. Shallallahu alaihi Muhammad, jangan lupa dimanapun kita itu berada di sekolahan dan kapanpun adalah jam pelajaran dan siapapun orangnya adalah guru. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin Kak.